Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ilham Jamal Priyadi di IJP Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat arsiran di AutoCAD. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel YouTube ini. Semoga kedepannya channel ini bisa berkembang lebih lagi. Dan untuk teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, silahkan bisa klik link di atas. Oke, langsung saja kita sekarang buat dulu objeknya yang akan diarsir ya. Kita buat rectangle dengan ukuran 1 meter persegi. Nah, begini ya. Lalu ini kita copy. Kita copy lagi. Nah, untuk objek itu harus teman-teman ketahui bahwa untuk objek ini bebas ya. Silakan teman-teman mau pakai objeknya yang seperti apa. Yang jelas untuk bisa diarsir ini harus berbentuk objek yang tertutup. Jadi garisnya itu harus menyatu. Nanti saya jelaskan lebih detail ya. Nah, untuk memberikan arsiran pada AutoCAD kita menggunakan perintah heads. Perintah heads itu ada di sini. Di toolbar draw ya. Ada perintah heads. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengarsir. Nah, untuk mengarsir kita cukup klik perintah heads. Nah, kita pilih pick point. Lalu pilih model arsirannya mau pakai yang mana. Di sini banyak ya. Ada namanya, ada juga jenis-jenisnya. Itu silahkan disesuaikan dengan kalian mau arsirnya itu yang model seperti apa atau mau mengarsir apa. Nah, sebagai contoh misalkan sekarang saya akan mengarsir dinding setengah bata. Kita klik ANSI 32 di sini. Lalu diarahkan ke objeknya. Begini. Diklik. Nah, setelah diklik itu di sini ada settingan-settingannya. Yang ini itu untuk mengatur skala arsirannya. Misalkan arsirannya terlalu kecil, silahkan nanti ini angka ini bisa dinaikkan. Atau misalkan arsirannya terlalu besar, angka ini bisa diturunkan. Misal, ini saya rasa misalkan terlalu besar, kita turunkan jadi 1 misalkan, lalu di enter. Dia otomatis akan lebih kecil ya skala arsirannya. Nah, kalau yang ini itu derajat atau angle-nya ya. Ini kan 0, dia posisinya miring seperti ini. Coba kita misalkan rubah 45, dia jadi lurus begini ya. Jadi tergantung juga nanti fungsinya untuk apa. Ini silahkan disesuaikan. Gini ya. Kalau misalkan sudah, tinggal di enter. Nah, itu untuk cara yang pertama. Nah, cara yang kedua itu kita bisa menggunakan shortcut keyboard ya. Kita tekan H lalu enter. Sama masuk ke sini. Nah, di sini itu ada 2 pilihan, ada pick point, ada select. Kalau pick point itu yang tadi, jadi kita arahkan ke objeknya yang kosong, dia otomatis langsung keluar arsiran. Ada lagi ini select. Kalau select itu kita pilih objeknya, diklik objeknya, baru dia muncul. Ya. Jadi perbedaannya teman-teman harus pahami antara pick point dan select. Itu ya. Jadi kalau sudah misalkan model arsirannya mau diganti, misalkan kita ganti pakai yang solid, misalkan seperti ini. Klik saja ini arsirannya yang solid, klik lalu di enter. Nah, begini ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dalam mengarsir ini adalah objeknya harus tertutup. Jadi maksud tertutup itu adalah tidak ada celah. Jadi semua garisnya ini nyambung. Ya, jadi begini, kalau misalkan dia itu misalkan begini, ini kan tidak nyambung nih. Coba kita tes ya, apa benar dia nggak bisa diarsir? Itu nggak bisa, ya, karena posisinya dia tidak
nyambung garisnya, tidak nutup si objeknya. Kalaupun pakai yang ini itu tidak akan bisa, tidak akan mau, karena memang dia tidak nyambung ya. Jadi syaratnya ketika teman-teman mau mengarsir itu posisinya dia harus tersambung. Nah sekarang kita tes, kita cek kalau bentuknya yang tidak beraturan, misalkan apakah bisa diarsir. Nah misalkan ini kan bentuknya tidak beraturan ya, kita arsir, coba H, enter, pick point. Ternyata walaupun bentuknya tidak beraturan, dia tetap bisa di hatch atau tetap bisa diarsir, asalkan garisnya itu nyambung, tidak ada garis yang terputus di tengah ya. Bisa pahami ya teman-teman ya. Jadi garisnya itu harus nyambung. Nah sekarang kita akan coba untuk mengarsir. Kita hatch, kita misalkan pakai ANSI 31 nih. Lalu di sini. Nah, di sini ada angel. Angel ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi untuk mengatur derajat atau mengatur kemiringannya ya. Misalkan kita atur 45, dia akan jadi lurus. Ininya kita perbesar, misalkan jadi 2, dia akan seperti ini. Lalu di enter. Seperti itu ya. Nah jadi untuk arsiran ini akan sangat sering sekali digunakan ya, karena nantinya gambar-gambar itu akan diarsir. Dan yang arsiran sering digunakan itu mungkin teman-teman harus sedikit mengetahui. Nah seperti ini, Arkon ini adalah untuk mengarsir beton ya, beton konkret ya. Jadi klik saja di sini. Nah apabila tidak nampak seperti ini, kemungkinan arsirannya itu terlalu besar. Kita perkecil. Coba perkecil jadi 1. Nah ini terlalu besar, jadi berarti mungkin dia harus 0,5 misalkan, atau 0,1. Nah ini baru dia muncul arsirannya gitu ya. Coba kita copy lagi ya. Kita copy lagi, kita coba tambahkan arsiran yang lain. Kita coba lagi untuk arsiran. Nah ini adalah untuk mengarsir genteng ya, pada tampak biasanya digunakan. Nah ini kan karena tadi kita setting 45 derajat, makanya dia posisinya jadi miring. Nah, kita rubah lagi ke 0. Nah begini. Kita coba lagi arsiran yang lain. Mungkin di sini ada. Nah ini arsen, pasir ya. Ini tuh pasir uruk, biasanya di potongan. Nanti ketika kita membuat fondasi ada pasir uruk, bisa menggunakan arsiran yang ini. Nah sekarang kita sudah bisa menggunakan arsiran pada AutoCAD. Sekian dari saya teman-teman, silahkan dipahami lagi. Terima kasih, jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan berkarya ya teman-teman. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.